Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga para sahabat semuanya dalam keadaan baik dan semoga hati kita masih dipenuhi syukur karena anugerah dan sukacita Paskah. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali hari ini dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini hari dalam masa Oktav Paskah. Bersama saya Giovanna Sagita dan Romo yang jadi narasumber kita hari ini, Romo Diosesan Christophorus Luki Nikasius. Kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Luki, apa kabar Romo? Shalom Ibu Gio, juga sahabat setia Oase Rohani Katolik. Selamat Paskah, kebangkitan Tuhan menjadi kebangkitan untuk kita semua, untuk memperbarui hidup lebih baik lagi karena Kristus telah menebus segala dosa kita dan kini Ia sungguh telah bangkit. Amin. Amin. Selamat Paskah juga Romo. Terima kasih Romo sudah hadir hari ini menjumpai kita semua para sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai renungan iman kita, sebelum kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan, marilah kita satukan hati. Kita akan mengawali renungan iman kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Baik, mari saudara-saudari kita siapkan hati kita, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Limpah syukur kepadamu ya Allah, karena rancangan karya keselamatanmu bukan hanya dalam kata, namun sungguh kau nyatakan. Kami boleh merayakan pesta kebangkitan Tuhan. Engkau yang sungguh mengasihi dan mencintai kami. Engkau yang mau datang menebus segala dosa-dosa kami melalui sengsara dan wafatmu di atas kayu salib. Dan kini engkau telah bangkit mulia. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikutmu yang setia. Dan bersama dengan Yesus yang bangkit, kami mau bangkit untuk menjadi manusia-manusia baru. Menguburkan segala kemanusiaan lama kami. Habitus-habitus yang membuat kami jauh daripadamu. Habitus dosa kami. Untuk kami bangkit bersama dengan Tuhan. Menata hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih berkenan di hadapanmu. Maka berkati permenungan kami hari ini. Semoga melalui permenungan kami hari ini, firman-Mu tinggal di dalam diri kami, mengobarkan kami untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan dimanapun kami berada. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul dan Injil Lukas. Baiklah, marilah kita mulai permenungan iman kita hari ini. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat
dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang telah diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, marilah kita menanggapinya dengan Mazmur tanggapan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan Dan bersama. bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem.
Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya pada mereka. Dan ketika mereka masih belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Sekarang marilah kita mendengarkan renungan iman yang akan disampaikan oleh Romo Luki untuk kita semua. Ibu Gio juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang baik. Shalom, salam Shalom sejahtera Romo. kita semua. Kenapa ya saya menyapanya dengan shalom? Karena ini sapaan yang juga disebut oleh Yesus, dinyatakan oleh Yesus ketika ia menampakkan diri kepada para muridnya. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Semoga damai Tuhan senantiasa tinggal bersama dengan kita. Hari ini kita juga beberapa waktu yang lalu merayakan Kristus yang telah bangkit mulia, Kristus yang telah bangkit jaya. Kebangkitan Tuhan ingin menegaskan kepada kita bahwa Tuhan telah mengalahkan maut dan bersama dengan dirinya yang bangkit, mari kita juga bangkit untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru. Amin. Ibu Amin Romo. juga para sahabat oase rohani Katolik yang baik. Saya ingin mengawali permenungan, ini benang merahnya sih jelas sekali ya. Mengawali permenungan hari ini dari bacaan pertama yang tadi kita dengarkan bersama-sama dari Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai dengan 26. Backgroundnya dari kisah ini adalah Petrus dan Yohanes yang sedang menyembuhkan seorang yang lumpuh di Serambi Salomo. Ini istimewa. Kenapa? Karena ketika para murid Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh, mereka semua menjadi heran, bertanya-tanya, "Loh, kok bisa ya seperti itu? Kenapa kok bisa para murid Petrus dan Yohanes melakukan mukjizat penyembuhan macam itu?" Karena jelas, jelas sekali nanti kaitannya sangat jelas karena mereka melakukan itu, melakukan karya-karya mukjizat penyembuhan melalui nama Yesus.
Dalam nama Yesus mereka melakukan itu semua. Saya jadi teringat Bapak Kardinal Julius, Bapak Kardinal kita yang sudah pensiun dan ada di Girisonta. Bapak Kardinal kita itu punya moto, Bapak Kardinal Julius. Moto tabisan uskupnya adalah In nomine Yesu. Dalam nama Yesus. Ini bukan main-main. Kenapa bukan main-main? Karena saya kira moto ini yang dibuat ada lagunya ya. Saya setiap kali mendengar lagu ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kuasa. Sungguh di dalam nama Yesus. Tidak heran anak-anak bina iman, anak-anak sekolah minggu suka menyanyikan lagu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini biasanya akhirnya ini macam-macam tergantung guru sekolah minggunya siapa yang mengajarkan. Karena biasanya ada yang mengakhiri dengan iblis dikalahkan, ada yang mengakhiri dengan ada kemenangan. Tergantung guru sekolah minggu kita Betul. lah. Namun yang ingin saya garis bawahi yang pertama adalah para murid melakukan kuasa-kuasa, termasuk kuasa menyembuhkan, kuasa mengusir roh jahat, itu semua dilakukan dalam kuasa nama Tuhan, dalam kuasa nama Yesus. Maka kenapa ya tiap kali kita berdoa kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Supaya doa kita didasarkan atas kuasa Tuhan, bukan kuasa diri kita. Kadang-kadang dalam menjalani hidup ini, kita menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan diri kita. Kita mengandalkan kecerdasan kita. Kita mengandalkan kemampuan diri kita, kapabilitas diri kita. Wah, kita mengandalkan materi kekayaan yang kita punya. Saudari-saudara, para sahabat setia oase rohani Katolik yang baik. Kalau kita mengandalkan rupa-rupa yang tadi saya sebutkan, kecerdasan kita ada batasnya. Ya. Kekuatan kita juga ada batasnya. Kekayaan dan materi yang kita punya tidak berkuasa apapun, tidak berkuasa untuk segalanya. Namun, kuasa Allah tidak terbatas. Kuasa Allah sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Maka kadang-kadang kita kalau mengandalkan kuat diri kita, kemampuan diri kita, kita akan mengalami kebuntuan-kebuntuan. Capek kadang-kadang kalau kita hanya mengandalkan kuat diri kita. Maka banyak kisah-kisah ya, mengapa orang berbeban berat akhirnya putus harapan, putus asa. Orang Katolik tidak boleh kayak begitu. Kenapa tidak boleh seperti itu? Karena mereka yang putus harapan, yang putus asa adalah orang-orang yang tidak punya sandaran, tidak punya pengharapan dalam Tuhan. Ya. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, harapan dan sandaran kita ada dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan sendiri. Maka seharusnya apapun beban hidup yang kita alami, apapun rupa-rupa tantangan-tantangan hidup yang saat ini menerpa kita, bersama dengan Yesus, dalam nama Yesus, Dia sendiri yang akan turut memikul, Dia sendiri yang akan meringankan, Dia sendiri yang akan mengurai setiap simpul-simpul persoalan yang kita alami dan kita hadapi. Maka
Saya kira kalau hari-hari ini kita lagi berbeban berat, mengalami sakit, mengalami penderitaan, tantangan-tantangan dalam hidup, dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Pasti ini semua akan berlalu. Dalam nama Yesus, pasti ini semua akan terselesaikan. Dalam nama Yesus, pasti semuanya akan baik. Sebab sungguh-sungguh dalam nama Yesus sungguh punya kuasa. Firman Tuhan hari ini nyata kuasa itu dalam nama Yesus yang lumpuh, yang tidak dapat berjalan, kembali dapat berjalan. Dalam nama Yesus punya kuasa yang istimewa. Para sahabat rohani Katolik yang baik, sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Benang merah yang kedua, selain dalam nama Yesus ada kuasa. Tadi dikatakan, orang banyak bingung, orang banyak heran akan perbuatan-perbuatan ajaib yang dibuat oleh para murid dalam nama Yesus. Mengapa mereka menjadi bingung dan heran? Karena mereka tidak membuka hati. Tadi dalam sabda Tuhan dikatakan begini, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Mereka membunuh Yesus. Mereka memaksa Yesus untuk memikul salib hingga Yesus wafat. Itu semua dibuat karena ketidaktahuan. Namun bersama dengan para murid yang tidak tahu mau dibuat menjadi tahu. Yang gelap mau dicerahkan, mau dimelekkan. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Saksi itu artinya witness. Witness itu artinya yang menyediakan mata, hati, telinga untuk menjadi saksi kebangkitan. Untuk menjadi kabar, pewarta, kabar sukacita akan kebangkitan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh telah bangkit. Inilah saya kira dua hal. Dalam nama Yesus ada kuasa dan kita diajak untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan di tengah kehidupan. Nanti lebih dalam kaitan itu akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Itu Ibu Gio. Iya, baik. Terima kasih Romo Luki untuk semua penjelasan yang Romo sudah berikan untuk kita semua dari bacaan pertama. Jadi kita sangat diteguhkan ya Romo ya dari kesaksian dan karya em, Petrus dan Yohanes yang melakukan mujizat penyembuhan, dari penyembuhan menuju keselamatan, ada pengampunan dan pemulihan juga ya Romo ya. Dan Amin. juga sudah mengajak kita semua bahwa kita semua juga diutus untuk menjadi saksi. Seperti itu ya Romo ya. Jadi semoga kita pun tetap teguh, tetap ingat tugas perutusan itu juga, dan juga kita dapat mewartakan kabar sukacita Tuhan kepada semua orang. Ya baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama. Nantinya kita akan melanjutkan renungan iman kita di sesi kedua. Tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita melanjutkan perbincangan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Diosesan Christophorus Luki Nikasius dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi kepada para sahabat yang ingin memberikan masukan, saran maupun sharing iman dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33 438. Ya baik, Romo Luki setelah tadi di sesi pertama kita sudah dinyalakan api dalam hati kita Romo.
Dalam nama Yesus ya Romo ya, semuanya Hmm. tidak ada yang tidak mungkin. Silakan Romo, boleh dilanjutkan kembali renungan iman untuk kita di sesi kedua ini. Terima kasih Bu Gio, juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang baik. Tadi ada dua hal yang saya sampaikan di dalam bacaan pertama yang menjadi kaitan dalam bacaan Injil yang akan menghantar permenungan kita hari ini. Yakni dalam nama Yesus punya kuasa dan kita diminta untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Nah, dua hal ini saya teringat sahabat Oase Rohani Katolik yang baik ya. Saya teringat akan sebuah film judulnya Miracle Worker. Wah, film ini inspiratif karena based on true story. Saya senang dengan film-film yang based on true story karena berdasarkan kisah nyata, bukan film-film fiksi, bukan film-film yang wah hanya sinetron banget lah ceritanya, tidak masuk akal gitu ya. Orang ngomong dalam hati, awas kamu. Tapi kita bisa dengar. Ini kan ini kan sinetron banget. Tetapi kalau film ini based on true story, dikisahkan seorang hebat, seorang ternama di dunia, namanya pasti kita kenal, namanya adalah Helen Keller. Karena Helen Keller ini sosok yang menginspirasi dunia, ya, menginspirasi banyak orang. Siapakah Helen Keller ini? Dia adalah pribadi yang berkarunia khusus, ya, pribadi yang berkebutuhan khusus, penyandang Baik, difabilitas, tunanetra, tunagrahita, tuna rungu, iya. lengkap. Nggak bisa lihat, nggak bisa ngomong, nggak bisa denger. Sekarang, Ini kan lengkap sekali, eh kompleks sekali difabilitas yang dialami oleh seorang Helen Keller. Namun yang istimewa saya ingat di film, namanya aja judul filmnya Miracle Worker, mukjizat yang bekerja, ya. Kerja mukjizat, daya mukjizat. Suatu hari dia berjumpa dengan seorang guru yang mengajarkannya untuk mengenal kehidupan ini. Nama gurunya saya ingat Anne Sullivan. Helen bertumbuh menjadi karena dia merasa aku tidak bisa dimengerti oleh orang lain, maksud aku tidak bisa dipahami oleh yang lain, maka ia tumbuh menjadi anak yang pemarah, dan agresif hukum. sekali. Kalau dia ngamuk, marah, lempar-lempar barang, banting-banting diri. Karena dia merasa tidak dimengerti, tidak dipahami oleh yang lain. Anne Sullivan, guru ini berjuang untuk membuat Helen dapat dipahami, Helen dapat dimengerti, sekaligus Helen dapat memahami dan mengerti. Mulai dia mengeja boneka, dipegang, disentuh itu boneka, dan pakai bahasa isyarat, doll, boneka. Namun kadang-kadang Helen masih salah-salah untuk mengerti apa yang ia sentuh, apa yang ia makan, masih salah mengerti, tertukar-tukar dengan yang lain. Sampai suatu hari, ini kenapa mukjizat itu bekerja, daya mukjizat, miracle worker, ya, mukjizat sungguh terjadi, sungguh bekerja. Suatu hari, Helen yang sedang ngamuk-ngamuk, yang sedang marah, ditarik oleh gurunya Anna Sullivan eh, ke sebuah pompa air. Anna Sullivan memompa pompa air dan Helen disiram, tangannya dibasahi, tubuhnya dibasahi dengan air. Mulai dari fenomena itu, kejadian itu, Helen akhirnya ngeh, tercerahkan. Dia bisa mengeja water, air. Sampai akhirnya dia menjadi sosok hebat, menjadi seorang
pengacara, lawyer, menjadi tokoh dunia yang menginspirasi. Itu kisah dari Helen Keller yang dari ketertutupan, ketidaktahuan, ketidakmengertian melalui mukjizat yang bekerja. Akhirnya Helen Keller tercerahkan pada sebuah pengertian, menjadi mengerti akan kehidupan ini. Sahabat oase rohani Katolik yang baik. Tadi ya, dalam bacaan pertama, Rasul Petrus dan Yohanes mengatakan kepada orang banyak, karena ketidaktahuanmu, maka engkau melakukan itu. Hal yang sama dalam firman Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Dalam ketidaktahuan, dalam ketertutupan hati para murid, Yesus yang menampakkan diri di tengah mereka dikira hantu. Iya, Romo. Pada, padahal Yesus sudah mengatakan shalom, damai sejahtera bagi kamu. Inilah orang yang para murid yang dalam situasi ketertutupan hati, dalam keadaan putus harapan, karena Yesus junjungannya yang mereka ikuti selama 3 tahun, akhirnya wafat di atas kayu salib. Mereka lupa Yesus sudah menubuatkan kalau Mesias harus menderita sengsara, wafat, namun pada hari 3 bangkit. Namun dalam keputusasaan mereka, dalam ketertutupan hati mereka, mereka tidak mampu untuk mengenali Yesus yang datang di tengah-tengah mereka. Padahal, tadi kan kisahnya dua murid yang tadinya pulang kampung ke Emmaus, mau pulang kampung, kembali ajalah aku ke kampung, aku udah gak tahan dengan Yerusalem. Kota ini banyak hoax-hoax yang beredar. Kota ini tidak mau percaya dengan kuasa Tuhan. Kota ini menutup hati bagi Tuhan yang hadir. Maka mereka akhirnya mau pulang aja ke Emmaus. Karena di kota Yerusalem, Yesus wafat. Dalam perjalanan kan Yesus menampakkan diri kepada dua murid dari Emmaus ini. Namanya satu disebut, ini menarik. Namanya satu disebut Kleopas. Satu lagi namanya tidak disebut. Itu bisa diganti dengan nama-nama kita. Kenapa namanya hanya Kleopas yang disebut? Padahal kan berdua. Mestinya kan dua-duanya disebut. Seperti hari ini saya bersama dengan Ibu Gio, namanya disebut berdua. Kalau yang satu tidak disebut, pasti ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Injil Lukas sengaja menyembunyikan salah satu nama murid yang pulang ke Emmaus, supaya nama ini boleh diganti dengan nama kita. Dua murid yang di Emmaus ini juga tidak tercerahkan. Baru mereka mengerti, padahal dalam perjalanan Yesus sudah menjelaskan tentang kitab suci ini dan itu. Mereka baru tercerahkan, mengerti pada pengertian ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Baru mereka, wah, ini Yesus sungguh bangkit. Dan Yesus menghilang dari hadapan mereka. Nah, yang menarik adalah dua murid dari Emmaus ini setelah mengalami Tuhan, tidak melanjutkan pulang ke kampungnya. Tapi mereka comeback. Kembali ke Yerusalem. Yerusalem sebagai pusat tempat baik Allah. Mereka pulang ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem untuk apa? Menjadi saksi. Maka mereka mendatangi murid-murid yang sedang berkumpul dalam ketakutan. Dua murid di Emmaus ini datang menegaskan, Yesus itu sungguh telah bangkit. Dalam perjalanan aku pulang, aku telah menyaksikan Yesus yang telah bangkit. Dan kami berjalan bersama-sama dengan Yesus guru kita.
Dan ia memecah-mecahkan roti. Dan pada saat ia memecah-mecahkan roti, kami akhirnya tercerahkan dan tahu sungguh dia adalah Yesus Tuhan. Para sahabat oase rohani Katolik, kadang-kadang dalam hidup ini ya, kita juga menjadi pribadi-pribadi yang menutup hati bagi Tuhan. Kita merasa kebenaran ada dalam pikiran kita. Kita merasa kebenaran ada dalam apa yang kita buat dan kita lakukan. Tidak. Kebenaran ada dalam firman Tuhan. Kebenaran ada dalam Tuhan. Mari kita menjadi saksi-saksi kebenaran itu dengan melakukan apa yang baik. Menjadi saksi-saksi kebangkitan. Di awal tadi, juga dalam doa pembuka saya menyatakan, saya kira inilah makna Paskah yang boleh kita renungkan bersama. Makna Paskah adalah bersama dengan Yesus yang wafat. Mari kita menguburkan kemanusiaan lama kita. Segala yang tidak baik, segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita kuburkan itu. Dan bersama dengan Yesus yang bangkit, mari kita mau memperbaharui hidup lebih baik lagi. Hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya bermenung begini ya Ibu Gio ya, para Iya. sahabat oase rohani Katolik. Kalau hidup ini macam botol. Botol itu kalau saya isi dengan air dan saya jual, mungkin laku Rp5.000 seperti air mineral yang dijual. Tetapi kalau botol, saya isi dengan parfum, dengan minyak wangi, saya jual, mungkin itu harganya bisa ratusan ribu, bahkan jutaan. Tetapi kalau botol, saya isi dengan air keruh, air selokan, saya jual, tidak laku. Iya. Sama-sama botol namanya. Tetapi harganya kenapa beda-beda? Karena yang menentukan harga, berharganya, adalah karena isi yang ada di dalamnya. Demikian juga saya kira Tuhan mengaruniakan kepada kita hidup yang sama. Namanya adalah sama-sama hidup. Tuhan mengaruniakan kepada kita hidup yang sama, sama-sama hidup. Namun berharganya, bernilainya kehidupan, tergantung dari apa yang kita isi. Kalau kita isi kehidupan ini dengan parfum, dengan yang harum, dengan yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan yang baik, maka kehidupan ini menjadi bernilai, punya isi, punya arti dan makna. Tapi kalau kehidupan ini kita isi dengan yang kotor, air selokan, dengan yang tidak baik, dengan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup ini menjadi tidak punya arti dan makna. Maka bersama dengan Yesus yang telah bangkit, kita yang telah tercerahkan, mari kita buka hati kita untuk mengisi botol-botol kehidupan kita dengan yang baik, dengan yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan menjadi saksi-saksi kebangkitan. Semoga apa yang menjadi tagline arah dasar Keuskupan Agung Jakarta bukan hanya kata-kata indah saja yang tinggal, semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Semoga tagline ini menjadi cara hidup, menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup pengikut-pengikut Kristus adalah mau lebih lagi mengasihi. Gaya hidup seorang pengikut-pengikut Kristus adalah mau lebih lagi peduli. Dan gaya hidup sebagai seorang pengikut Kristus mau lebih lagi bersaksi di tengah kehidupan. Jangan lagi tutup hati kita karena kita sudah merayakan Paskah, pesta kebangkitan Tuhan, janji keselamatan Tuhan bukan janji kosong, bukan janji kaleng-kaleng, bukan. Janji keselamatan Allah sungguh nyata untuk kita, bahwa melalui Yesus yang bangkit,
kita yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Mari kita maknai hidup ini dengan menjadi saksi-saksi kebangkitan, dengan mengisi hidup kita, menata hidup kita lebih baik lagi. Itu Ibu Gio dan sahabat Ya. Oase Rohani Katolik yang bisa saya sampaikan dalam permenungan di sesi kedua ini. Ya, baik. Terima kasih Romo Luki untuk semua renungan iman yang sudah disampaikan untuk kita semua. Semoga kita semua selalu ingat ya Romo ya, selalu memperhatikan apa yang kita isi ke dalam hidup kita, agar hidup kita semakin bernilai, juga agar kita selalu memperbaharui juga cara hidup kita ya Romo, semakin berkenan di mata Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir acara kita. Sekarang marilah kita siapkan hati, kita akan menutup renungan kita dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, Ibu Gio, kita akhiri permenungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur melalui pesta kebangkitan-Mu yang boleh kami rayakan. Kami semua kau angkat untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan-Mu. Mewartakan bahwa Engkaulah sungguh Mesias. Engkaulah sungguh Allah Immanuel, Allah yang menjadi manusia. Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Maka mampukan kami, tambahkan iman kami, untuk semakin meyakini akan segala rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Semoga kami nggak lagi khawatir, nggak lagi cemas dan takut ketika menghadapi rupa-rupa tantangan dalam hidup. Karena dalam namamu Tuhan selalu ada kuasa yang menyelamatkan. Dalam namamu Tuhan ada kuasa penyembuhan. Dalam namamu Tuhan ada kuasa memulihkan. Kami yakin dan percaya akan kuasa-Mu itu. Maka ajari kami, buka hati kami orang-orang yang kadang kurang percaya dan ragu-ragu akan kemahakuasaan-Mu itu. Tuhan, biarlah sabda-Mu senantiasa tinggal dalam diri kami untuk mengobarkan kami menjadi saksi-saksi kebangkitan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di tengah gereja, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan yang mau mengisi kehidupan ini dengan segala yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Maka kami mohonkan berkat-Mu turun dan tinggal untuk kami semua, untuk keluarga-keluarga kami, komunitas, mereka yang kami doakan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Luki dan terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kita tetap semangat, kita percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita sebagai saksi-saksi kebangkitan Kristus. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.